Om Swastiastu. Hari ini Ring Gereja Carik Kerobokan bersama penyuluh bahasa Bali Kabupaten Badung. Salah satu naskah yang terbaca adalah Pratekaning Betara Ring Bali. Ini berarti sebuah pemujaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Namun sebagai catatan, banyak naskah-naskah lain yang menjadi sumber pembanding. Kemudian ada tradisi-tradisi khusus yang akan menjadi sebuah pembeda di setiap desa pekeraman. Jadi tidak bisa digeneralisasi semua hal yang ada di Bali termasuk sumbernya. Ong awigena mastu nama sitem. Nihan Prateke Sang Mandiri Ratu Bali. Inilah prateke atau pemeliharaan yang harusnya diketahui oleh siapapun yang menjadi penguasa di wilayah Bali. Dahulu tentu dirujuk kepada raja yang menguasai wilayah di Bali, kemudian berkembang, dan sekarang pun para nayaka praja atau pemerintah, termasuk gubernur, termasuk jajarannya, tentu menurut sudut pandang lontar ini ada hal yang harus diketahui. Ayo lupa ring kayangan ring basukeh. Janganlah sampai melupakan tempat suci yang ada di Besakeh. Muang ring Batur dan juga yang ada di Batur. Besakeh dan Batur ini tentu menjadi pemujaan utama sebagai hulu dari Pulau Bali yang harus dijaga kelestariannya, termasuk sangat berkaitan dengan pemeliharaan ekologis Bali ketika kita berbicara upacara-upacara mulai dari Pancawalikrama, Eko Dasa Rudra dan sebagainya. Apabila dilihat secara ekologis, itu memang sangat berkaitan dengan perawatan alam di Bali secara spirit dan secara fisik. Muang ring desa desa pekeraman, jagat, kahyangan, ring pusah, ring dalam desa. Kemudian di setiap desa pekeraman itu selain Besakeh dan Batur sebagai hulunya Bali, nayaka praja atau pemimpin di Bali dan pemimpin daerahnya itu harus juga memperhatikan pura-pura yang ada di wilayah desa-desa pekeraman di Bali. Desa Pusah Dalam, Bali Agung, desa Pusah Dalam dan Bali Agung. Ini adalah merupakan hulunya di setiap desa. Pratekaning Pajenengan Ring Pusah. Adapun yang dibuat sebagai tempat pemujaan di Pusah, Meru Tumpang Pitu, malih Pajenengan Betari Sri Gedong Tarib, Ulon ing Bali Agung Ungwanya. Di Pusah terdapat Meru Tumpang Pitu dan Pajenengan Gedong Tarib di hulunya Bali Agung. Muah Pajenengan Rambut Sedana Gedong Sari ring pinggiring Bali Agung Ungwanya, dan Gedong Sari yang ada di pinggir Bali Agung. Mengapa Bali Agung, Pusah dan desa ini berkaitan dengan Betari Sri dan Sedana? Menurut Titiang adalah desa dan Bali Agung itu sebagai ciri atau hulunya desa yang mengatur struktur sosial baik secara spirit dan baik secara sosial kemasyarakatan. Kesejahteraan dan ketentraman desa itu bisa terwujud apabila kesejahteraan dipelihara dengan baik, sehingga sangat tepat apabila Pelingih Sri Sedana itu ada di sekitaran Bali Agung. Dan Bali Agung itu ada satu areal dengan Pusah, ada yang terpisah dengan Pusah mengikuti desa, dan di sini juga disebutkan di Pusah Pajenengan atau pelingihnya berupa Meru Tumpang Pitu. Ini tentu sangat beragam di masyarakat. Ada di desa-desa yang menggunakan gedong madu, yaitu gedong dengan rong 2 sebagai linggih desa Pusah. Ada juga di desa Pusah yang memakai Meru dan gedong, Pusahnya menggunakan Meru dan desanya gedong. Atau ada pula bentuk-bentuk yang lain, kadang desa itu berada di sisi luar berdekatan dengan Bali Agung. Itu merupakan hal yang sifatnya variatif yang ada di desa-desa, tidak bisa digeneralisasi. Namun secara benang merahnya itu merupakan
kearifan lokal masyarakat Bali untuk memelihara keteraturan sosial, kesejahteraan, hingga memelihara spirit di setiap desa dan di Pulau Bali ini. Ano wong akrama desa angaci-aci betari sri rambut sedana ring sasih kedasa nuju purnama mebanten suci maguling itik ring sor marencah dene sangkep yan angrauhaken ini ungwanya ring Bali Agung manguyuyu tigang dina subak ike yan wus mengaci-aci saherenteng ungguhakena ring lumbung palanya murah ikang pari muang sedana sing tinandur pada werdi. Dilanjutkan pada teks ini bahwa apabila ngaci-ngaci atau melakukan pemujaan terhadap Betara Sri Sedana yang ada di desa dilaksanakan di Balai Agung. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa menurut Tiang, Balai Agung desa pusah itu berkaitan itu yang mengatur tatanan sosial masyarakat termasuk spiritnya dan ketentraman sosial itu dapat tercapai apabila kesejahteraannya sudah dipelihara. Upacara ini dilaksanakan di Balai Agung dan disebutkan di sini apabila ngerauhang nini, dulunya kita harus mengerti bahwa setiap keluarga itu memiliki lumbung. Ketika selesai upacara di sawah, Dewa Nini yang diupacarai di sawah itu distanakan di lumbung. Kemudian apabila ada upacara, kalau tidak salah kita yang menangkap ini yang dimaksud adalah Musaba Nini, dianggap yang memberi kesejahteraan di desa itu Dewa Nini atau simbol Betari Sri itu. Ketika ngaci Sri Rambut Sedana di Balai Agung, Dewa Nini ini distanakan di Balai Agung oleh masyarakat desa dan Kramo Subak yang rata-rata pada masa lampau masyarakat Bali itu bekerja di sawah sebagai Kramo Subak. Kramo Subak itu melaksanakan pemujaan runtutan selama 3 hari. Setelah selesai runtutan 3 hari dengan upacara-upacaranya yang dituntun oleh pandita atau dituntun oleh pemuka-pemuka agama setempat, Dewa Nini ini kembali distanakan, dipulangkan di setiap rumah masing-masing, distanakan atau dilinggihkan di lumbung. Palanya disebut di sini adalah murah ikang pari. Murah itu artinya melimpah, padi akan melimpah. Muang sedana, dan sedana atau sarana kehidupan sehari-hari yang berupa simbol kesejahteraan itu melimpah didapatkan oleh krama desa. Sing tinandur pada werdi. Semua yang ditanam akan menghasilkan sesuatu yang baik. Sepenggal naskah ini dapat kita interpretasi bahwa demikianlah masyarakat Bali memelihara ekologinya dan memelihara spiritnya yang harus diteruskan hingga saat ini. Demikian sedikit cuplikan naskah ini. Mudah-mudahan disambung kembali, kemudian diterapkan dengan kearifan-kearifan berikutnya untuk memelihara alam di Bali dan memberikan sumbangan pemikiran ke semua wilayah. Terima kasih. Om Santi Santi.